Tahun ini terasa sangat spesial ya. Di hari ulang tahun ke-78 KAI ini banyak sekali akan dilaksanakan rangkaian-rangkaian acara yang semuanya itu sangat prestisius dan sangat berkesan tentunya nanti. Waduh, extraordinary sekali maksudnya. Ini ada beberapa peresmian KA gitu ya. Ada beberapa peresmian kereta baru. Di antaranya adalah K3 Nyuji ini. Gitu ya. Di samping nanti juga ada pengoperasian New Transept ya untuk KA Argo Dwi Pangga. Dan yang tidak kalah penting adalah inovasi terbaru kami yaitu Suite Class Compartment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat KAI. Halo sahabat KAI, pasti sehat-sehat nih ya. Waduh, Iya ini acaranya spesial banget kali ini ya. Iya ya. Waduh. Betul sekali. Ketemunya dengan kita, saya Lia dan saya Bram. Hari ini kita akan membahas khusus spesial. Tahu nggak sih kita mau ngebahas apa? Apa tuh Mas? Mumpung di bulan-bulan September tuh harus ceria, Betul harus sekali. meriah ya kan. Kita udah kuning-kuning ceria banget. Waduh, ceria banget nih. Emang ada mau acara apa sih Lia? Aduh, di September ini ya bentar lagi nanti akan ada HUT KAI yang ke-78 dong pastinya. Keren. Tepuk tangan dulu. Dengan tema apa Mas Bram? Dengan tema dengan semangat bersatu menuju KAI baru untuk Indonesia maju. Wah, tagline-nya udah semangat banget ya kan? Pasti juga acaranya bakal meriah banget. Nah, kita sekarang sudah mengundang tokoh yang sangat penting dalam acara menyambut HUT 78 KAI ini. Nih, langsung aja ya kita sapa. Ya, ini dia adalah dengan Selamat datang Bapak Juni Martinus selaku Vice President Public Relation PT Kereta Api Indonesia Persero. Bapak izin kita sapa dulu sahabat KAI. Halo sahabat KAI. Hai sahabat KAI semuanya. Ya, dan yang gak kalah penting nih, yang cantik jelita ini pasti dong, dengan Ibu Ririn Widi Astuti sebagai EVP Passenger Transport Marketing dan Sales PT Kereta Api Indonesia Persero. Selamat pagi KAI. Ini senyumnya cerah-cerah sekali ya. Waduh, senyum pagi. Izin Bapak, kita nyebutnya Bapak Joni dan Ibu Ririn atau gimana? Gitu aja ya, biar akrab ya. Iya, betul. Seru. Berarti langsung aja nih izin Ibu, saya ke Pak Joni dulu. Oke. Pak Joni, kan tadi kita udah spill sedikit nih kalau misalnya KAI itu mau ada HUT yang ke-78. Boleh diinfo untuk tanggalnya mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih Pak? Ya memang tahun ini terasa sangat spesial ya. Di hari ulang tahun ke-78 KAI ini banyak sekali akan dilaksanakan rangkaian-rangkaian acara yang semuanya itu sangat prestisius dan sangat berkesan tentunya nanti. Waduh, extraordinary sekali maksudnya. Kita mulai tanggal 15 September tadi itu sudah mulai rangkaian acaranya. Ada Innovasi and Improvement Awards. Teman-teman bagaimana membuat karya-karya, mengimprovisasi, menginovasi sehingga karya-karya tersebut nanti itu bisa digunakan untuk kemajuan KAI yang lebih baik lagi ya. Kemudian juga kayak kemarin kita sudah melaksanakan tabur bunga mengenang para pahlawan, khususnya pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan kereta api ini ya, sehingga kereta api bisa maju dan kita rasakan bagaimana manfaatnya untuk masyarakat sekarang ini. Kemudian juga hari ini kita juga menyelenggarakan kegiatan donor darah. Waduh, ini penting nih ya. Di kantor pusat ya. Di kantor pusat Bu ya. Biar makin sehat juga ya kita ya. Betul. Ini tentu bagian dari bagaimana KAI itu memberikan layanan ya. Tidak hanya dari sisi angkutan penumpang barang, tapi itu juga dari sisi humanismenya juga ya. Betul. Kemudian nanti ntar malam ada acara pemberian apresiasi bagi teman-teman yang sudah purna tugas Bu ya. Jadi tapi sebelumnya Pak John jangan lupa kalau nanti ya di 1725 kita akan meresmikan ya untuk pengoperasian K3 Nyuji Pak. Iya. Ntar sore juga. Ntar sore keberangkatan 1725 dari stasiun Pasar Senen. Waduh, ini pasti yang ditunggu-tunggu sama warga net nih. Jadi nanti di KA Jayabaya. Iya. Nanti bolehlah Mbak Lia, Mas Bram ya. Nanti sore ke Pasar Senen lihat bagaimana
kereta api itu sudah memodifikasi yang tadinya sandaran tegak ya, sekarang sudah jauh lebih nyaman. Sandarannya bisa di reclining. Kemudian juga ruangannya itu jauh lebih lega ya antar tempat duduk penumpang. Itu semua kita lakukan Bu ya untuk memberikan kenyamanan yang lebih bagi pelanggan kita di KAI yang ke-78 ini. Wow, ini sangat luar biasa sekali ya rangkaiannya banyak banget ya, waduh, ke-78 ini. Nah, izin Pak, kalau misalnya untuk rangkaian HUT KAI ini, apakah khusus internal dan mana aja nih yang siapa tahu sahabat KAI dimanapun ingin ikut serta juga nih, ingin memeriahkan nih untuk acaranya? Jadi tentu ulang tahun KAI ini kita harapkan tidak hanya untuk internal ya, tapi juga untuk eksternal, untuk publik ya. Jadi kalau misalnya tadi ada malam apresiasi ya untuk internal kita, kemudian juga nanti ada family gathering juga ya untuk bagaimana kita mengapresiasi pegawai-pegawai KAI juga dengan para keluarganya ya. Tapi juga ada untuk eksternal. Nanti kita akan ada open house di Balayasa. Open house di Balayasa ya. Nah, ini dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana sih proses perawatan sarana-sarana kereta api itu seperti gerbong ya, kemudian kereta, lokomotif ya. Kemudian bagaimana teman-teman bekerja sehingga apa yang dirasakan masyarakat, mereka menggunakan kereta api dengan handal, dengan baik itu nanti dalemannya itu, dapurnya itu nanti bisa mereka lihat di open house Balayasa itu. Nah ini kita memberikan selain edukasi juga sosialisasi kepada publik ya. Bagaimana memang KAI concern dalam merawat sarana-sarana perkeretaapian itu. Itu diantaranya seperti itu untuk publik. Kemudian juga tadi yang disampaikan oleh Mbak Ririn atau Bu Ririn, kita ada nanti KLB kuliner Bu ya. Mungkin ini lebih kita akan buat nostalgic dari. Nah, ini juga buat ke publik ya. Biar masyarakat juga merasakan lagi nih ambience naik KA zaman dulu beberapa dekade lalu itu seperti apa. Pasti bakal seru banget ya ini. Pastinya seru. Menghadirkan kuliner lokal juga ya Bu berarti ya Bu. Betul. Jadi nanti kita akan jalankan semacam apa ya KLB seperti itu. Jadi nanti di setiap stasiun pemberhentiannya ini nanti kita akan dukung ya ambience-nya, nanti ada pedagang yang akan naik ke atas KA menjajakan makanan-makanan khas yang jadi merepresentasikan wilayah masing-masing. Waduh. Jadi sekalian kita naik kereta, kita bisa kulineran bareng ya di situ ya. Terus ingat mana kulinernya juga lokal juga kan. Mas Bram, dari tadi tuh kita tuh speechless gitu ya Bapak Ibu dengar rangkaian HUT KAI yang 78. Nah, tapi dari banyak kegiatan yang spesial, yang paling spesial dari rangkaian HUT KAI yang ke-78 ini apa Pak? Ya sebenarnya kalau kita bicara yang paling spesial ya, semuanya itu spesial banget, paling spesial ya. Jadi HUT KAI ke-78 ini memang kita desain bagaimana setiap momen itu terasa spesial. Pasti semuanya ya. Dengan berbagai angle yang akan kita ramu menjadi suatu event yang penuh makna. Jadi semuanya spesial. Seperti misalnya nanti kita akan ada menghadirkan produk-produk unggulan baru Bu ya, kereta kompartemen. Nanti bagaimana itu sangat spesial. Privasinya penumpang menikmati layanan tersebut. Kemudian juga nanti akan ada acara puncak di tanggal 29 itu, di mana nanti puncak itu juga bisa jadi salah satu yang spesial ya Pak Jon, karena itu benar-benar malam puncak perayaan HUT kita yang ke-78. Nanti kita juga akan menyajikan ya beberapa performansi gitu ya dari artis ya, dari tim kita gitu ya, dan banyak sekali ya Pak Jon ya. Sungguhannya adalah drama musical ya. Jadi jadi nanti kita akan menyajikan drama musical, jadi dengan tema dari masa ke masa. Di situ nanti akan kita gambarin gimana sih sebenarnya milestone-nya KAI nih, mulai dari KAI didirikan gitu ya, zaman kemerdekaan dan sebagainya, sampai nanti di zaman sekarang gitu ya, saat ini yang lagi boom memang transformasi digital. Betul, dan itu akan digambarkan dalam bentuk drama musical, dan ini tentunya pasti akan sangat-sangat memanjakan lah ya pengunjung yang hadir ya, tamu undangan yang hadir pada saat acara tersebut seperti itu.
Waduh, udah kebayang nih bakal kayak apa bakal megah hebohnya nih banget ya, sih keren nanti banget ya. pastinya. Dan Iya. kita juga sebenarnya mengakomodir juga kaum milenial ya, teman-teman. Kita tahu sendiri bagaimana medsos yang sudah sangat berkembang pada saat ini ya. Kita juga menyelenggarakan lomba konten kreator. Ya. Oh, Ini bagian dari upaya iya, kita di HUT Kereta Api untuk mengapresiasi teman-teman yang memang selama ini senang di dunia sosial media ya, sehingga dalam rangka membranding kereta api mereka kita salurkan bakat-bakat itu melalui lomba-lomba tadi konten kreator. Nanti di situ kita akan berikan wording kepada mereka yang memang sudah membuat konten-konten yang menarik untuk kereta api. Jadi memang banyak sekali hal-hal yang sudah kita Banyak lakukan dan akan kita lakukan terus menerus Bu ya. Bicara rangkaiannya banyak ya, ada sport event. Kita jadi pengen ikutan nih Mas Bram. Jadinya semua generasinya semuanya ikut andil bagian ya. Tadi yang dari Gen Z dan milenial, terus tadi ada yang sudah purna tugas, Betul. ya kan. Terus yang dari yang back office juga, yang dari di Balai Yasa juga, semuanya ikut andil dalam pemberian HUT 78 KAI ini ya. Tapi kalau saya boleh agak mundur tadi, Pak Joni tadi sempat menyebutkan akan ada kereta ekonomi new generation, ya Bu ya, betul ya? Itu boleh dijelaskan Bu, itu seperti apa dan apakah beroperasinya di kereta api Jayabaya aja atau kedepannya akan semuanya akan dirubah atau gimana Bu? Oke, baik. Ya, jadi Mas Bram ya, kami ini sebenarnya sudah merencanakan ya beberapa inovasi ya di tahun ini ya. Jadi kita sudah mulai inisiasinya dari beberapa bulan ke belakang gitu ya. Dan yang akan kita sajikan nanti gitu ya, inovasi yang akan kita sajikan nanti dalam waktu dekat ya, dalam rangka perayaan HUT KAI. Ini ada beberapa peresmian KA gitu ya. Ada beberapa peresmian kereta baru, di antaranya adalah K3 Nyuji ini gitu ya. Di samping nanti juga ada pengoperasian New Transit ya untuk KA Argo Dwi Pangga. Dan yang tidak kalah penting adalah inovasi terbaru kami, yaitu suite class compartment. Jadi ini benar-benar suite class gitu ya. Dan ini benar-benar apa ya, memanjakan penumpang kita gitu ya, dengan segala kemewahannya, dengan fasilitas yang benar-benar futuristik gitu ya. Jadi nanti kalau Mas Bram ya berkesempatan gitu, atau Mbak Lia nanti berkesempatan Mas coba ini sih, harus coba sih ini. Harus coba nih. Ayo sahabat KAI harus coba ini. Betul. Jadi nanti kalau punya kesempatan untuk melihat gitu ya, bahkan kalau perlu mencoba, itu udah benar-benar pengalamannya bakal luxurious gitu ya, luxurious experience. Dan inovasi itu semuanya memang kita kemas gitu ya, yaitu tadi dalam rangka bagaimana sih kita meningkatkan ya customer experience penumpang kami gitu ya, customer journey dari penumpang kami atau pelanggan kami gitu ya, untuk menjadi lebih baik lagi seperti itu. Nah, bicara dari K3 Nyuji ini, nah kalau kita lihat ya kondisi existing K3 ini memang kalau kita dengar nih ya customer voice-nya gitu ya, ini memang suaranya agak-agak memprihatinkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat banyak sekali ya K3 ini kondisinya masih sangat memprihatinkan gitu ya, dibanding dengan K1 atau mungkin kereta luxury lainnya seperti itu. Nah, kami mencoba ya mendengar dan memahami nih pain point dari customer ini seperti apa gitu ya. Mereka menginginkan layanan yang memang benar-benar bisa lebih manusiawi gitu ya, lebih memanjakan gitu ya dari customer. Nah, berangkat dari pain point customer tersebut, kami ini berusaha untuk memahami dan mengadaptasi nih kira-kira inovasi apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, akhirnya K3 Nyuji ini kita buat gitu ya. Jadi kita berusaha membuat tempat duduknya yang semula ini kan kapasitasnya 80 seat ya per kereta ya. Ini kita resize menjadi 72. Dengan harapan ya itu tadi ya, space-nya jauh lebih luas. Sehingga dari sisi penumpang juga lebih nyaman gitu. Jadi nggak harus dengkul ketemu dengkul. Itu Bu. Isunya begitu tuh Bu. Dengkul ketemu. Viralnya kan seperti itu ya. Aduh, K3 ekonomi ini nggak manusiawi banget gitu ya. Sandarannya tegak, terus dengkul ketemu dengkul. Nah, ini coba kita jawab nih tantangan tersebut. Jadi
Jadi dari space sudah semakin luas, dari interiornya juga sudah kita buat sedemikian rupa gitu ya, nyaman gitu ya. Dan kita juga coba terapin nih pengembangan lampu nih untuk mendukung ambience-nya. Jadi nanti bisa disesuaikan gitu ya, lampunya sendiri gitu sesuai dengan kebutuhan customer gitu ya, sesuai dengan waktu gitu ya. Dan yang tak kalah penting adalah kursinya sendiri. Kursinya itu juga bisa reclining, bisa revolving. Jadi yang eksekutif ya. Betul. Jadi nggak kalah sama kereta eksekutif gitu. Jadi ini benar-benar sesuatu yang benar-benar kita berikan gitu ya untuk memanjakan customer gitu ya. Jadi dapat fasilitas eksekutif tapi harga ekonomi. Wah, ini luar biasa banget ya. Itu dari sahabat KAI ya. New Generation ya. Iya. Seperti itu. Jadi tadi kan yang dibilang oleh Bu Ririn adalah dari yang dahulu adalah 80 seat per kereta, sekarang menjadi 72. Ternyata nggak terlalu banyak ya yang dikurangin ya. Tapi nyamannya banyak banget nih sekarang. Nyamannya banyak banget. Banyak banget. Dari kursinya udah nggak. Dulu tuh kalau naik ekonomi tuh duduk tegak, terus kepalanya ngeot gitu. Sekarang kalau udah bisa reclining ya kan. Punggungnya lebih enak. Waduh. Iya, jadi ada pembatas kepalanya ya. Jadi kalau misalkan nanti Mbak Lia tiduran di sampingnya cowok udah nggak akan nyender lagi. Kalau Lia sih sebenarnya kalau bisa di pangku, Bu. Oh gitu. Nyender lo nyaman. Iya. Gitu sih. Terus aku lanjut ya, Bu. Selain ketiga yang baru ini, ada juga yang adalah peresmian Luxury Argo Dwi Pangga dan juga kompartemen KA Bima. Itu detailnya gimana ya, Bu? Sama satu lagi, Bu, yang bikin masalah adalah harganya berapa. Sama kapasitas yang kereta kompartemen itu juga berapa penumpang. Gitu. Mungkin saya jelasin yang Bima dulu. Yang Dwi Pangga dulu. Oh, boleh ya. Bu, silakan. Jadi Dwi Pangga ini ya, Kak, peresmian nanti KA Argo Dwi Pangga ini sebenarnya kita coba mau sajiin ya new trendset dari KA Argo Dwi Pangga sendiri. Nah, kalau kita lihat kemarin ya Mas Bram ya, di KA Argo Dwi Pangga ini tuh hanya ada satu nih KA luxury-nya. Nah, kami balik lagi ya, mendengar nih suara customer tuh seperti apa sih. Ternyata customer itu menginginkan kita itu menambah nih rangkaian luxury kita. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau bicara kereta luxury, demand-nya itu sangat tinggi. Sarana kita tuh terbatas ya. Kita saat ini cuma punya 10. Kita lakukan pengadaan lagi dengan Inka ya. Itu ada 11 kereta. Termasuk satu cadangannya gitu ya. Dan harapannya ini bisa membantu nih kebutuhannya customer seperti itu. Nah, jadi kita coba nanti meriset ya stand formasi dari KA Argo Dwi Pangga ini. Jadi nanti akan kita sajikan 7K1 yang baru. 7K1 yang baru? 7, Bu? 7. Jadi 7K1 baru ya, plus 3 kereta luxury new generation 3. Waduh. Jadi yang generasi 3 ini benar-benar semuanya serba baru. Jadi itu kita rangkai dalam satu kereta. Jadi makanya kita sebut new trendset dari KA Argo Dwi Pangga. Oh, yang tadi jadi satu aja luxury-nya, sekarang jadi 3. Waduh, itu. Gitu. Ini jadi yang pada komen, aduh KAI ini dong minta ini. Ternyata kalian didengarkan ya, sahabat KAI. Betul. Jadi nanti udah nggak berebutan lagi nih. Seat luxury. Makin nyaman banget pasti ya. Betul, terkomodir. Nah, nanti rencananya akan kita lakukan peresmian ya di tanggal 30 September di Gambir ya, nanti 8.50. Nah, harapannya sih nanti ini juga bisa dengan segala fasilitasnya ya yang kita buat baru gitu ya, rejuvenate gitu ya, sarana-sarana yang kemarin gitu ya. Nah, nanti mungkin ada color scheme yang memang benar jauh lebih fresh gitu. Dan harapannya ini bisa meningkatkan ya layanan kami kepada customer seperti itu. Gitu. Dari sisi fasilitas serba modern ya, serba baru seperti itu. Jadi gimana lihat? Kayaknya ada yang mau dikeluarkan. Iya, dan itu kayak gemes banget gitu. Yang ulang tahun KAI, tapi yang dapat kado tuh kita semua. Oh iya bener gitu. juga. Yang rasa ini kadonya buat masyarakat Indonesia yang menikmati layanan kereta api. Kadonya banyak banget. Sahabat KAI pasti bakal happy banget nih Bapak Ibu dapat hadiah yang banyak. Kan yang ulang tahun dapat kado ya. Ini yang ulang tahun ngasih kado. Waduh, dan keren. Gak tanggung banyaknya kereta api. Mana acaranya dari tanggal 15 tadi ya rangkaiannya kan? Aduh. Dari tanggal
25 25 ya untuk di bulan ini. Iya, bulan Sebenarnya ini. rangkaiannya sudah kita mulai Udah, bulan lalu ya, baru. di bulan Agustus. yang ada Innovation Award itu ya, Ya, Pak, tadi ya. betul. Udah mulai, ya. Itu bagian dari rangkaian Oke. perayaan HUT ya. Nah, Izin Ibu. Oke, mungkin saya sekarang menjawab ya terkait dengan kompartemen. Iya, wah ini tadi baru mau ditanyain udah mau dijawab nih. Waduh Bang, bener-bener kayak ini keren. Ini hal baru ya, inovasi baru, dan saya pun sendiri ya jujur ya nggak Iya. nyangka nih, oh KAI ternyata bisa ya ngeluarin inovasi ini. Waduh ini aja. Gitu. Iya. Jadi latar belakang kenapa sih kita membuat lagi ya. Jadi sebenarnya kita nggak melakukan pengadaan, tapi kita memodifikasi ya di Balai Yasa Manggarai. Jadi ini benar-benar karya anak bangsa gitu ya, dari KAI sendiri gitu ya. Jadi kompartemen ini latar belakangnya kita buat memang dulu ingin membangkitkan lagi Bima gitu ya. Iya. Jadi kalau Mas Bram tahu dulu kita tuh punya gitu loh kompartemen gitu ya. Jadi waktu itu dirangkai di KA Bima, dan Iya. sekarang kita coba mau ngebangkitin lagi nih. Makanya sempat pada saat pembahasan ya kita sebut ini gagasannya adalah Bima Reborn seperti itu. Oh iya, Bima Iya. Reborn. Bima Reborn tapi dengan kemasan yang benar-benar baru gitu. Jadi nanti mungkin kalau Mas Bram, Mbak Lia flashback gitu ya. Dulu Bima kompartemennya seperti apa sih gitu. Terus kita sandingin dengan yang sekarang itu Iya. udah jauh banget, Waduh. beda banget gitu. Nah, jadi inovasi yang coba kita buat adalah kita akan menyajikan kompartemen yang dengan konsep baru, dengan konsep yang sangat luxurious gitu ya, sangat mewah gitu ya, dengan fasilitas yang benar-benar futuristik gitu ya, dari sisi bangkunya gitu ya, dari sisi kompartemen Iya. itu sendiri gitu ya. Karena kalau misalkan kita bicara ya berbagai fasilitasnya itu tuh bisa kita lakukan pengoperasiannya itu by remote seperti itu. Bahkan ada dari sisi pelayanan sendiri, ini benar-benar layanan yang kita berikan di kompartemen ini ya, di suite class kompartemen ini benar-benar layanan yang benar-benar udah layanan tertinggi Udah yang high class kita lah ya. punya gitu. Karena kita tahu ya, ini ada sasaran kita ya, target market kita adalah high end customer kita. Oh iya. Jadi Loyal customer nih. betul. Jadi layanan yang kita berikan itu nggak bisa di layanan yang seperti saat ini ada gitu. Mau nggak mau kita juga harus menyesuaikan gitu layanan tersebut gitu ya. Jadi kami dengan anak-anak usaha yang lain itu sudah mendiskusikan gitu ya terkait dengan layanan apa sih yang akan kita berikan kepada customer gitu ya, customer kompartemen ini. Karena gini ya, mereka sudah mau nih nanti ya membayar mahal gitu ya. Ketika fasilitas gitu ya, layanan ini nggak sepadan dengan apa yang mereka bayar, tentunya ini akan menjadi permasalahan. Iya betul Bu. Jadi seperti itu. Jadi kita sudah mengemas ya satu layanan baru, layanannya nggak kalah ya, nggak kaleng-kaleng dan Iya. nggak kalah kayak first class-nya maskapai internasional. Waduh, udah. Iya. Ini maskapai keren banget sih. internasional pun kita nggak kalah gitu. Jadi nanti Mas Bram, Mbak Lia bisa buktiin sendiri gitu. Nah, harus coba nih Nah, lihat. itu nanti akan kita launching ya per 30 Oktober mendatang. Oh. Namun kita akan melakukan joyride ya beberapa hari, dimulai nanti tanggal 29 Iya. September, Pak. Iya. Jadi nanti kita akan undang Mbak Maudi Ayunda Waduh. beserta beberapa artis dan influencer, dan harapannya mereka bisa ya merasakan nih fasilitas dan layanan yang ada di KA kompartemen tersebut. Mereka puas gitu ya, dan mereka bisa nih merekomendasikan produk ini kepada halayak seperti Ini itu. pasti sih. Kalau yang udah-udah tuh ketika KAI meluncurkan sebuah produk baru pasti booming sih. Contohnya Iya. KA Panorama juga itu kan sampai sekarang Jadi hype-nya nanti, nggak turun-turun itu. Jadi nanti Mas Bram, Mbak Lia juga punya kewajiban nih untuk memviralkan. Oh pasti Bu, Oke, pasti. pastinya. Ayo Ini anak kita perusahaan udah ya, nggak anak perusahaan ya, sabar. harus anak perusahaan nih. Sinergi lah ya. Jadi betul. Jadi harapannya sih ini ya, di samping tadi ya meningkatkan layanan kita kepada customer, membuat si customer journey-nya ini bisa lebih baik lagi gitu, lebih meningkat lagi. Yang nggak kalah penting adalah ya itu tadi ya, harapannya image perusahaan dengan profile produk ini juga bisa seiring meningkat seperti itu. Oke. Izin Bu,
Satu lagi, harganya berapa sih Bu kira-kira? Boleh dibuka nggak sih Bu harga itu Bu? Atau mungkin masih rahasia nanti gitu atau gimana? Harga kayaknya nanti lihat pada saat peresmian aja kali ya. Waduh, pasti biar penasaran dulu nih udah dikasih semua fasilitasnya nanti kalau saya apa buka gitu. sekarang nanti ini aduh langsung berhitung nanti. Ini seru sih, ini seru sih ini. Seru banget Yang jelas harga nanti benar-benar akan berbanding lurus ya dengan pelayanan atau fasilitas yang kita akan berikan. diterima pasti. Jadi ketika customer membayar harga tersebut, ini worth it untuk mereka bayar seperti itu. Itu yang kita harapkan. Ini Ibu ngomong kayak gini biasanya harganya berapa? Fasilitas lebih banyak yang didapatkan. Iya, pasti begitu yang udah begitu. Tadi udah nih kita bahas tentang kereta-kereta. Nah, Iya. tadi pas Pak Joni menceritakan tentang ada open house di Balai Yasa, Wah, tuh tadi iya, ini saya bener. tertarik banget nih. Iya Ya, nih. itu kira-kira konsepnya bagaimana sih Pak? Karena begitu Bapak bilang gitu, saya juga mau join. Saya belum pernah nih ke Balai Yasa Pak. Ya. Jadi ini adalah tahun kedua ya. Tahun Iya. kedua KAI itu open house Balai Yasa. Oke. Selama ini masyarakat itu kan asing ya ketika melihat Balai Yasa atau mendengar kata Balai Yasa ya. Mereka itu susah mendapat akses ke sana. Iya. Nah, tentu dengan adanya rangkaian acara open house ini, kita berharap masyarakat bisa melihat langsung bagaimana teman-teman kita itu bekerja di sana. Bagaimana suasana Balai Yasa yang selama ini mereka berpikir mungkin Balai Yasa itu penuh dengan oli ya, dengan becak-becak, dengan kotor. Nanti mereka akan bisa lihat bagaimana teman-teman yang walaupun kesehariannya bekerja ya, di situ ada peralatan-peralatan berat tapi tetap bersih Balai Yasanya. Nah, ini tentu memberikan semacam wawasan baru bagi publik. Bagaimana kereta api itu konsisten ya merawat semua alat produksinya itu dengan sebaik-baiknya ya, dengan standar yang memang sudah tinggi. Kemudian juga ini nanti akan memberikan pemahaman kepada pelajar juga. Karena open house Balai Yasa ini terbuka untuk umum, juga terutama untuk pelajar. Nanti kalau kita berkaca seperti tahun lalu itu hampir setiap hari ketika open house itu ramai dikunjungi oleh masyarakat. Antusiasnya besar sekali ya berarti ya. Sebagai contoh ya Pak John ya, di Balai Yasa Jogja aja itu tuh kemarin kunjungannya itu mencapai 14.000 Pak John. Waduh. Dan Wow. itu luar biasa Luar gitu. biasa. Jadi Iya. begitu antusiasnya masyarakat untuk tahu sebenarnya Iya. Balai Yasa itu bagaimana sih, apa sih gitu ya. Terus prosesnya sendiri itu seperti apa gitu. Jadi Iya. mereka excited gitu. Selama ini orang kan tahu cuma dengan stasiun ya, Iya. depo ya. Betul. Kemudian mungkin kantor-kantor pelayanan yang ada di stasiun lainnya. Jarang sekali masyarakat itu yang tahu tentang Balai Yasa. Balai Yasa tuh apa gitu ya orang-orang. Iya. Apa. Sekarang kita buka Balai Yasa apa. Bagaimana kita merawat dalam skala besar ya sarana itu di Balai Yasa seperti itu. Ini di semua Balai Yasa Pak? Ada tidak semua Balai Yasa ya, ada beberapa yang kita buka seperti Balai Yasa Surabaya Gubeng, Oh, sampai Gubeng. Jakarta Jogja, ya itu Manggarai. Manggarai itu kita buka. Nanti di situ teman-teman juga akan bisa melihat kayak di Manggarai kereta-kereta yang memang legend saat Betul. dulu Joko Kendil misalnya. Waduh. Bisa akan bisa dilihat. Jadi Ya. nanti izin Pak John ya menambahkan sedikit ya. Jadi nanti sebenarnya pengunjung ini nggak hanya cuma tahu gitu ya proses Iya. bisnis di Balai Yasa itu seperti apa sih, tapi nanti akan disuguhin juga Pak John sama semacam apa ya pameran ya. Oh, Jadi iya. nanti mungkin akan ada produk-produk atau kereta ya tentunya Iya. ya. Kereta yang akan didisplay dan sehingga masyarakat tuh juga bisa tahu gitu loh. Fitur dari kereta itu tuh apa sih gitu. Kayak contoh di Manggarai gitu ya. Nanti akan K1 Iya. K3 Nyuci K3, oh, iya, juga Nyuci. akan di-display Iya. ya. Waduh. Di Balai Yasa Jogja nanti juga ada beberapa display gitu ya kereta-kereta di sana. Lokomotif di sana. Terus di SGU juga akan display nih iya. KA panoramik yang baru yang new generation seperti itu. Waduh, nambah lagi panoramik Kayak nih. gitu. Jadi nanti akan ada display juga ya terkait dengan kereta-kereta. Sebenarnya hal yang menarik lainnya Mas, kita tidak hanya memberikan sesuatu yang baru bagi masyarakat Bu ya di momen ulang tahun kereta api ke-78 ini. Tapi hal yang baru ke internal juga diberikan oleh KAI. Misalnya nanti akan ada groundbreaking pembangunan masjid yang Iya. baru. Nanti akan ada
masjid yang baru lagi di KAI ya, yang direnovasi. Kemudian nanti akan ada groundbreaking kantin juga. Kantin di kantor pusat KAI akan dibuat jauh lebih nyaman, lebih baik dan akan lebih kekinian. Nah, ini juga bagian dari upaya KAI tidak hanya memberikan kejutan-kejutan ya bagi masyarakat di ulang tahun ini, tapi juga di internal KAI. Oh ini udah the best banget sih udah. Kantinnya sudah bagus ya, Iya. Riverside gitu ya. Iya. Jadi lebih bagus lagi nanti. Nanti Mas Bram sama Riverside. Mbak Ria kalau main ke kantor pusat KAI nanti boleh lah nanti. Kalau udah jadi ya kan. Ya boleh mampir nanti kita Boleh makan-makan mampir, di ya. kantin. Ini keren banget ya. Gak cuman membangun dari pribadinya tapi juga membangun bagaimana kita beribadah juga kan. Tadi Betul. groundbreaking buat masjid juga. Terus untuk lebih Jadi- kenyamanan makannya juga kan kantin gitu. Jadi lebih balance ya. Iya. Kita touch-nya tuh nggak hanya dari sisi humanisme tadi ya, Mhm. yang Iya, donor darah. benar. Dari sisi kerohaniannya juga kantin kita perhatiin gitu ya, dan yang lain sport gitu ya, kesehatan fisik dan sebagainya juga kita perhatiin gitu ya, melalui sport itu. Gitu sih. Iya. Keren ya. Maksudnya aku tuh lebih penasaran dengan Balayasa itu sih sebenarnya. Kayak Balayasa tuh isinya dalamnya apa sih? Ini untuk sahabat KAI biasanya kayak real fans kan. Bener Terus banget. sama mahasiswa teknik perkeretaapian nih pasti harus ke sana wajib nih ya, harus Jadi Mas ikut. Bram kalau misalnya kita mau mengoverhaul ya, overhaul lokomotif itu di Balai Asa tuh. Oh. Ya, jadi tidak bisa dilakukan di Dipo. misalnya di Dipo. depo. Kalau Oh. misalnya perawatan harian, bulanan itu mungkin bisa di depo. Tapi kalau yang skala besar itu di Balai Asa. Dan memang selama ini Balai Asa itu karena itu ini ya aset yang sangat sensitif. Ya, ini merupakan momen penting nih. Iya. Kalau masyarakat pengen lebih tahu untuk bisa menelisik lebih dalam Balai Asa itu, ini saatnya. Iya. Gitu. Ibarat katanya ini dapurnya KAI lah Iya. ya. Ntar tahu nih gimana cara ganti bugi tahu nih ntar nih mahasiswa nih. Mas Bram, ayo nanti kita langsung ngejak Langsung gas ke Manggarai. Iya. Gas. Yang paling dekat sih Manggarai. Manggarai. Janganlah iya. kita harus ke jauh, harus sekalian healing nih Oh kita. iya. Ke Surabaya nih. Ada alasan ya. Tapi gini Pak, Bu, aku agak terlepas dari Manggarai ya. Manggarai lagi. Terlepas daripada tadi itu. Aku tuh penasaran sama KLB Nostalgic Oke, Kuliner itu. kulineri ya. Itu KLB itu kan kita tahu dengan kereta luar biasa ya. Apakah itu satu trendset untuk kuliner semua atau gimana Ibu? Iya, jadi gini Mas Bram. Jadi sebenarnya gini, lagi-lagi ya, kita nih mendengar nih aspirasi dari customer tuh apa sih gitu. Jadi banyak sekali ya customer kita itu tuh yang rindu ya, yang ingin bernostalgia ya. Jadi sekarang nih kereta kita kan udah tertib ya, Iya. nggak ada pedagang asongan, Iya, ya. jauh lebih tertib sih, Bu. nggak ada pintu yang Iya. terbuka gitu ya pada saat kereta berjalan dan sebagainya. Jadi ternyata ada beberapa customer yang memang merindukan gitu masa-masa itu gitu. Jadi sempat ada beberapa, bahkan Pak Kriskun tadi ya, Iya. mantan Dewan Komisaris Iya. kita itu pun juga merindukan gitu. Kalau bisa dibuat dong nostalgia kulineri gitu, dan di root kami pun juga mengarahkan seperti itu. Jadi akhirnya kita coba buat ya nostalgia kulineri ini. Jadi nanti akan kita laksanakan per tanggal 29 September Iya. sampai dengan 30 September. Nah, Kenapa sih kita buat ini KLB gitu Iya. ya? Karena gini, kita kan mau mendapatkan ya ambience kereta ekonomi zaman dulu tuh seperti apa sih? Jadi kalau bicara kereta ekonomi zaman dulu tuh setiap stasiun keberhentian itu akan ada pedagang bener, Bu, asongan bener, Bu. yang akan Iya, Bu. naik Iya. cangcimen gitu. Iya. cangcimen. Tahu Sumedang. Membawa makanan ke atas kereta gitu kan, terus nanti akan menjajakan gitu. Iya, iya. Dan itu take times kan ya. Iya. Nah kalau kita refer nih GPK kita sekarang, keberhentian di stasiun itu kan sangat sebentar Iya, sekali 5 ya. menit. Jadi kalau misalkan kita tidak buat ini KLB tersendiri, kita rangkaikan pada KA reguler, ini dirasa akan sangat mengganggu ya Iya. nanti ya jalannya perka seperti itu Iya. ya. Jadi kita pikir ya udah deh kita buat KLB saja. Jadi sehingga nanti pada saat berhenti di stasiun antara, ini bisa kita sesuaikan nih waktunya gitu ya, untuk mengakomodir pedagang-pedagang tadi menjajakan makanannya. Gitu. Jadi
nanti di setiap stasiun keberhentian itu nanti akan ada pedagang gitu ya yang menjajakan makanan, dan makanannya ini sendiri ini benar-benar khas gitu ya, khas kulineri dari daerah masing-masing gitu. Aduh. Betul. Jadi nanti tahu ada gejrot kali ada. ada. Jadi nanti ada tahu gejrot, ada nasi pecel, gitu Waduh. ya, nasi rames, Iya, gitu iya. ya, Pokoknya mendoan. dijamin kenyang lah. Waduh. Gitu. Nah nanti pedagang-pedagang ini juga sama persis gitu. Jadi akan menjajakannya tuh persis gitu seperti zaman Zaman dulu. dulu. Oh. Kayak pecel-pecel. Oh. gitu. Ada yang ngamen gak? Itu ada ngamen tuh kan. Nasi ayam gitu. Terus mijon. Oh iya bisa doang. Aku cangcimen gitu. Aku nah kayak gitu. Jadi kita pengen memanjakan customer gitu ya, dengan mereka merasakan itu kembali. Mereka juga jadi Nostalgia banget ya berarti ya. Iya. Makanya namanya nostalgic Mungkin kulineri. zaman dulu Mas Bram ngerasain nggak tuh? Saya dulu ngerasain Pak Iya. waktu zaman sekolah. Saya tuh kan Masih dulu ngerasain, saya agak tua nih Pak nih. Saya Kelihatan sih. saya sempat ngerasain itu. Jadi ada yang kalau keretanya berhenti kan agak lama tuh Pak. Iya. Masuk tuh orang bawa gembolan, terus ada yang pura-pura tidur, ada yang ngamen tuh. Tapi emang Betul. ada masa di mana gue pengen kayak dulu deh Kangen gitu ya, kan. gitu. Sometimes saya pengen kayak gitu gitu. Betul. Dan ini KAI mewujudkan nih impian Betul. itu. Jangan-jangan Saking- salah satu penumpang yang nggak bayar kemarin Mas Bram ya? Wah. Saya nggak bayar Pak, saya lebih aja turunnya. Ini saking kita cintanya Iya. ya sama customer tuh gitu. Jadi nanti keretanya sendiri nanti akan kita rangkai gitu ya. Keberangkatan sini nanti mungkin akan kita rangkai di K3 ya. Jadi nanti K3 yang benar-benar tempat duduknya tegap. Oh iya benar. Betul. Ya benar-benar nostalgia Karena ya. kalau misalkan nanti kita rangkai di K1, Iya. ambience itu udah Ya, nggak kurang dapet lah. gitu. Nggak Jadi dapet, iya. kurang dapet experience-nya gitu. Jadi nanti akan kita rangkai di K3 ya. Relasinya sendiri nanti akan kita buat dari Gambir Iya. menuju Yogyakarta. Wih, itu lumayan tuh. Jadi nanti keberangkatan dari Gambir di tanggal 29 itu di pukul 9. Nah selanjutnya untuk dari keberangkatan Yogyakarta sendiri itu nanti di tanggal 30 jam 8 pagi. Oh. Jadi sepanjang hari itu udah bisa ngerasain jajanan masing-masing. Dan yang tidak kalah Banget penting sih. adalah kita kasih tarif murah banget ya Oh. untuk membeli makanannya ya. Jadi nanti seluruh makanan yang dijajakan itu penumpang cukup membayar 7.800 saja. Waduh, itu mah enak. Jadi Udah dapat kalau- banyak pasti itu. Iya, jadi kalau misalkan nasi Pecel. pecelnya Iya. misalkan katakan 15.000, mereka cukup membayar 7.800. Oh. Jadi Jadi nanti ini Bu ya, sisanya all you subsidi can dari eat ya? KAI. All you can eat. Sisanya subsidi nanti dari KAI sebagai hadiah ulang tahun. Tuh kasih hadiah lagi. Pokoknya ini deh, rugi deh kalau Mbak Lia, Mas Bram nggak itu. Betul. Nyicipin Waduh itu nih ya. harus nih, Ayo, harus cobain. kita- Jadi Mas Bram dengan 7.800 bisa kenyang gitu. Waduh, Iya. ini mah semuanya saya beli Pak. Tapi yang jelas nggak boleh bawa pulang. Oh. Iya. Tapi boleh tambah kan Pak? Oh, boleh, Nggak boleh. perlu, saya nambah aja dah. Asal gitu. perutnya cukup, boleh. Mungkin juga bisa buat bonding antara anak dan orang tua ya. Oh, iya. Kayak dulu bapaknya anak kereta, terus dulu tuh bapak dari Yes. Jakarta ke Jogja tuh Bisa. susah, tidur di lantai. Masa sih Pak? Wah, kan kadang anak-anak yang Gen Z kan gitu ya. Iya. Terus besok ada nih KAI, kita coba. Oh, pas itu anaknya, oh ternyata Oh, dulu gini ya begini. Pak ya. Oh, nggak seperti sekarang ya. Iya. Jadi biar tahu tuh dulunya seperti apa, sekarang seperti apa. Jadi generasi itu tidak melupakan Iya, dulunya seperti betul. apa. Iya. Dan ini Sekali. akan menjadi ini ya, menjadi pertanda bahwa memang KAI itu bertransformasi secara ini ya, secara berkesinambungan dan cepat. Bagaimana dulu penumpang yang belum teratur, Iya. Betul. bagaimana dulu misalnya Mas Bram yang suka loncat dari jendela, Bapak tahu aja. sekarang udah gak bisa lagi itu lompat-lompat. dari Dulu saya jendela. masih ngerasain tiket yang diceklok itu Pak. Ah, Saya masih ngerasain iya. tuh dulu. Itu namanya tiket Edmondson. yang Edmondson, klubnya. iya. Sekarang bagaimana sudah digital Digitalisasi. ya. Saya tua ya ternyata ya. Saya itu. Dan satu lagi nih Mas Bram. Jadi di samping tadi ya nostalgia kulineri, ini anak usaha kita ya, Reska Multi Usaha juga ini support nih, berpartisipasi nih dalam Iya. klub kita. Jadi nanti sejak tanggal 25 kemarin ya, Iya. sampai 30 September nanti mereka juga akan membuat program gitu hidden culinary. Hidden culinary. Apa tuh Bu? Hidden culinary itu adalah gini. Jadi teman-teman dari Reska Multi Usaha ini menjajakan ya makanan-makanan khas kuliner daerah masing-masing. Oh. Nah, nanti akan konsepnya sama.
sama, cuma ini bukan pedagang asongan. Oh, Jadi yang menjual iya. adalah prama-prami cantik gitu ya. Oh, cantik, yang di kereta ganteng. makan ya, Bu? Betul, yang di kereta makan. Tuh Mas Bram makan lagi kan? Makan Makan lagi. lagi. Makan besar ini kali ini. Ini udah nggak ngerti mau ngomong apa lagi nih, KAI keren banget ini Jadi udah. kalau mau lewat Cirebon nanti mungkin ada nasi jamblang gitu ya. Pal ada gentong, Bu. Pal gentong Ih. kayak gitu. Jadi bisa dipesan gitu ya oleh penumpang KA bersangkutan ya di kereta makan seperti itu. Waduh. Nah, ini lumayan banyak juga ya KA-KA yang diikutkan gitu ya dalam program Hidden Culinary ini. Seperti itu. Keren banget. Jadi kayak UMKM juga ikut nyemplung juga ini ya, berarti Iya, ya, Bu? Pastinya Reska akan bekerja sama ya dengan Iya. UMKM setempat ya. Waduh. Dengan provider setempat seperti itu. Ini kulinernya udah terjangkau semua nih. Sambil makan juga ada olahraga sih. Jadi kita nanti akan ada KAI 100 Ki. Iya. Waduh, itu apa tuh, Pak? Iya. Lari ya. Lari, Pak? Sepeda. Sepeda. Waduh, kalau lari capek sih, Pak. Jadi kita Yang banyak besok. sepeda ya di Solo, sepedaan bersama Iya. masyarakat 100 Ki ya. 100 kilo ya, Pak, Iya, berarti, 100 Pak? kilo. Nah, mungkin Mas Bram balik bolehlah nanti ikut-ikutan, ikut. Lia harus Kalau ikut enggak, ya, nih. Kalau enggak ya bisa jadi penggembira aja nggak apa-apa lah ya. Satu kang foto aja, Pak. Kamu Iya. bener. Iya. Nah, ini lebih kepada bagaimana kita juga ini ya ingin berpartisipasi Iya. dalam rangka ikut serta ya menggalakkan olahraga Iya. sepeda di masyarakat. Bagaimana kita juga di samping berolahraga juga berwisata di sana gitu. Betul. Nah, Jadi tema yang diusung memang masih sama ya, Iya. Pak John ya, sama seperti beberapa tahun mendatang. Karena ini bukan kali pertama sih iya. kita lakukan ini gitu ya. Jadi sport event ini kita selenggarakan tuh sudah beberapa kali Iya. dan ini mungkin ketiga ya setelah sebelumnya Purwokerto dan Yogyakarta. Oh iya. Tema Iya, yang iya, diusung iya. masih sama gitu. Jadi sport tourism gitu. Jadi kita mau mengempower gitu ya masyarakat sekitar Solo gitu ya dan yang lain di luar Solo gitu ya supaya itu tadi mereka bisa nih mengeksplor ya wisata di Solo dengan cara bersepeda. Waduh, ini Betul. menarik banget sih nih. Jadi berwisata sambil berolahraga. Berolahraga. Dan satu lagi Mas Bram, kalau Mas Bram nggak sanggup di 100 kilo, ada lagi 50 kilonya. Iya. Jadi, Oh. Kita buat Ya. dua Iya. kategori. Ini buat yang ngap-ngapan Ya, nih ya. biasanya nih. Yang pro sih 100K ya kayak Iya. Pak Wah, Pak Joni. Joni mah lebih nih kayaknya nih. Kalau saya kalau Mbak Lia kategori mungkin kedua, 1 kilo aja lah. Saya juga Ibu ikut Sisanya yang 1 nebeng ya. kilo. iya. Nah, ini sudah kita buka ya pendaftarannya Mas Iya. Bram. Ya, kita daftar lihat. Sudah, jadi sudah kita buka per 15 September Iya. lalu ya Waduh. di aplikasi Goers gitu ya. Atau website juga bisa gitu. Dan pendaftarannya sendiri sudah kita buka. Dan untuk yang kategori pertama ya itu di 400.000 dan untuk yang kategori kedua itu tiketnya di 350.000. Worth it banget ya betul. sebenarnya. Dengan tiket tersebut nanti pendaftar itu bisa menerima jersey ya, jersey, medali ya. Medali. Kalau misalkan memang bisa Banyak mencapai banget garis Iya. finish ya, berserta Pasti bisa. souvenir itu gelang, stiker dan dapat makan minum juga. Wah, Waduh, makan lagi ya. Makan lagi. Saya penasaran sama hadiah dari lomba sepeda Goes 100K itu Betul. apa sih, Bu? Iya. Masa udah 100K nggak ada hadiahnya? Iya. Masa udah 100K nggak ada hadiahnya Iya, Bu. gitu kan. Ya enggak lah, KAI nggak sejahat itu ya. Jadi nanti kita telah menyiapkan ya total hadiah untuk para goeser ini ya yang berhasil tentunya ya. Ini akan kita berikan hadiah dengan total tuh senilai 100 juta. Waduh. Kurang baik apalagi nih KAI. Udah Banyak berangkatnya Iya. dikasih Iya. diskon 10%. 10%. Pulangnya juga dikasih diskon Diskon 10%. Dan dikasih medali, dikasih hadiah 100 Wah, ini luber-luber ya hadiahnya nih, gila. banget. Keren. Mentang-mentang gue 100K, hadiahnya 100 juta 100 juga. juta. Pas banget ya, masuk ya. Cocok laginya cocok juga nih. Terus ini ya bagi yang kalian yang mau daftar yang di Solo itu yang 100K Iya, itu. yang 100K. Ini kan itu jadi semuanya ngumpul di sana ya, Pak ya? Iya, Iya. betul. Nah, itu ada satu lagi nih yang menarik dari HUT KAI adalah KAI Expo. Untuk KAI Expo itu kapan sih, Bu?
Ya, KAI Expo ini nanti akan kita held ya di di JCC ya. Itu nanti mulai tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober. Jadi nanti hari pertama ya, ini dijadwalkan Presiden RI akan hadir. Waduh. Gitu ya. Langsung membuka acara. Hebat sekali membuka kita. acara, dan kami KAI Group ya berpartisipasi juga ya Pak John ya di di dalamnya gitu ya. Nanti bisa dilihat ya beberapa produk unggulan KAI. Betul. Termasuk KA Luxury Pak John. Luxury. Jadi kereta cepat juga ikut berpartisipasi. Waduh, semuanya ini. Jadi kita sudah menyediakan ya banyak sekali ya seat yang bisa diperebutkan gitu ya oleh customer, oleh masyarakat yang nanti hadir ya di JCC gitu ya. Dan harapannya ini juga bisa meningkatkan ya antusiasme ya masyarakat untuk berpergian dengan menggunakan kereta. Waduh, gitu. catat tanggalnya sahabat KAI ya. Ini pasti seru banget nih. Tapi ini Bu, Bapak, ada satu lagi yang kurang seru nih. Apa tuh? Kita harus main games nih. Oh ya. Ya enggak? Oke. Biar makin seru nih, kayaknya harus ikut dalam rangkaian HUT KAI ke-78 adalah games di podcast. Oke, kita main games dulu ya. Dapat hadiah nggak nih? Dapat Bu. Udah, hadiahnya ucapan terima kasih Bu. Kita Apa udah kasih hebat. hadiah banyak nih. Oke, kita main dulu ya KAI. Siap. Baik sahabat KAI, kita sekarang mau main games bersama dengan Ibu Ririn dan juga Pak Joni. Jadi peraturannya adalah, bukan peraturan sih sebenarnya, caranya adalah kita saling berpasangan. Waduh. Nanti Ibu Ririn dengan saya, dengan Bram, dan Pak Joni dengan Lia ya. Bu Jadi Ririn kalau pasangannya jadi apa ya? Kayaknya enggak itu Ibu ya. wacak-wacak saya deh. Dia situ dapat berkah. Bu Ririn Ibunya musibah. dapat musibah gitu. Calon surga Pak. Karena di surga itu banyak yang bersabar dan bersyukur. Saya bersyukur dapat ibu bersabar sama saya. Oke. Kasihan Ibu teraniaya nanti. Makanya banyak sabar Pak. Jadi gini, nanti saya akan membuka, saya taruh di sini di dada. Oke. Ibu akan menyanyikan lagu atau menyanyikan lirik yang ada di kartu ini, dan saya akan menjawab. Oke. Menjawab judul atau siapa yang nyanyi. Oke. Nanti gitu juga sebaliknya. Tapi kalau misalkan aku nanti nggak bisa nyanyi gimana? Ya liriknya aja Bu dibaca. Oh, dibaca. Masa nggak bisa harus Jadi bisa nggak harus Ibu. dinyanyiin kan? Nggak boleh Bisa nyanyiin. dibaca kan? Iya. Oke, ya makanya. Oke, siap dimulai? Siap. Game kita mulai ya, sahabat KAI. Siap. Siapa dulu nih? Dari Kita shoot dulu deh. Oh ya. Yang menang. Apa nih, batu gunting kertas? Ya batu gunting kertas, yang kalah duluan ya. Iya. Tuh batu gunting kertas. Batu gunting kertas. Bu kalah. Bu kita kalah Bu. Oke. Kita duluan ya Bu. Oh, duluan. Saya dulu ya Bu. Iya, duluan. Saya dulu ya Bu. Oke. Ayo. Ibu yang nyanyi nih Bu. Engkau masih anak sekolah. Gue tahu nih yang nyanyi siapa. Krisya. Judulnya Anak Sekolah. Yes. Ibu ternyata suaranya Kedua. Langsung. Apa sih, aku nggak tahu nih. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Oh ini. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Oh Armada. Judulnya apa ya? Tak bahagia. Salah. Oh salah ya? Apa sih Bu? Oh asal kau bahagia. Oh malah kebalik. Selanjutnya. Cep. Apa sih ini? Dering teleponku membuatku tersenyum di pagi hari. Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Ayo. Oh dari teleponku ran. Ran. Oke. Selamat pagi bukan ya? Apa sih? Oh udah hati-hati. Terakhir deh. Wajahku ganteng banyak simpanan. Oh wajahku ganteng banyak simpanan. Sekali. Lirik Ewan Fals. Bingo. Bento bener gua. Walaupun dirimu tak bersayap, Oh, tahu. ku akan percaya kau mampu terbang bawa. Wah panjang. Bapak suaranya enak ya? Iya jawab. Oh iya benar. Saya Ini kayaknya ini deh emang sengaja. Jawab. Nggak dijawab. pengen denger suaranya Bapak. Jadi Sang Dewi dari itu. Siapa? Titi DJ. Woi. Lanjut. Oh iya lagi. Pinter ya. Oh ini mantap. Gak usah jelasin. Malah disebut. Ayo Pak liriknya Pak. Kan tadi sebut judulnya tadi ya, langsung gak usah nyanyiin ya. Ya udah. Iya. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu.
Engkau di sana, aku di sini, meski hatiku Tadi apa lagi? memilihmu. Yang nyanyi siapa ya? Tadi udah sebut judulnya. Yang nyanyi. Enggak tahu. Gimana dong nyerah? Ya udah nyerah. Tutup, lanjut. Oh iya, Raisa. Ya Allah. Iya. Ingat Oke. gua, ini Dewi Yul, lu Dewi Yul. Oh, gimana ini iramanya lupa Di ya? saat kita Oh ya, Oh ya. sama di waktu kita tertawa. Sheila. Iya, judulnya. Apa ya? Agak nyontek gak sih ya? Tadi ada di liriknya. Kita bersama. Oh, kita. Ya. salah, dia cuma sebut Sila, harusnya Sila. Silon Seven. iya. Siapa Sila? Iya. Lanjut terakhir. Sheila Majid ya. Sheila Majid. Oke. Gimana Bu ini? Gini. Ku kira kita Ya asam dan garam. Pasti tahu, masa nggak tahu? Tulus, hati-hati di jalan. Duhai cintaku, pujaan hatiku, peluk diriku. Padi ya. Iya betul. Tapi aku gak tahu. Begitu indah ibu, begitu indah. Aduh suara gue jelek banget. Jaren, namanya juga usaha. Satu ya. Satu. Yang kedua, Yang kedua apa nih? tuh. Walau mentari terbit di utara. Kahitna, cantik. Iya, pas banget nih buat ibu. Lagu favorit kayaknya tuh. Iya. Biasanya kalau cantik apa? Balik kencang biasanya. Oh nih. Apa mauku? Apa maumu? Iya betul Bu. Naif, air dan api. Iya. Satu lagi. Satu lagi. Cintaku tak harus. Dewa, Roman Pici. Ibu kayaknya suka nyanyi dan dengerin musik Iya ya. nih. Tahu. Walaupun suara gue begini tapi ibu tahu. Luar biasa ibu. Tepuk tangan buat saya. Nggak ngerti lagi lu. Semua terserah padamu, aku begini adanya. Ku hormati keputusanmu, apapun yang akan kau katakan. Oh, itu mah lagu favorit saya. Wah, apa tuh Pak? Iya. Apa nih? Bruri Marantika dan Dewi Yul. Iya betul. Jangan ada dusta di antara kita. Gue kaget loh, lu tau lagu itu loh, gue kaget. Panjang banget ini. Iya. Lanjut Pak. Lanjut, Lagi, Pak. Oke. Oh ya. Nih suara saya fals nih. Kurasakan pudar dalam hatiku rasa cinta yang ada untuk dirimu. Oh. Ku lelah. Itu bintang tamu kita nanti di Malam Puncak. Siapa? Ku lelah dengan semua yang Rosa. Iya, ada. betul. Pudar. Iya. Bapak Tahu loh dia. banget, iya, Tahu loh Bapak loh. Nanti Keren ini loh. loh, Rosa itu akan tampil di Malam Puncaknya Hutka. Waduh. Oh iya. Tahan dulu Pak, nanti kita spill Pak. Oh, Tahan dulu iya. Pak. Lanjut dulu Pak, masih ada dua lagi Pak. Dua lagi ya? Dua lagi Pak. Apa mau lanjut Pak? 10 boleh Pak? Oh, tetes air mata basahi pipiku di saat kita akan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan kulupakan dirimu. Ini juga lagu saya zaman Waduh, dulu ini. Begitu Bapak banyak beratnya. lagunya ternyata. Stinky. Iya. Tapi judulnya apa ya? Kasih tulus apa ya? Mungkinkah Pak? Mungkinkah? Kita kan selalu Lu bersama. Sama Waduh, konser kita karaoke aja kita. di sini. Lanjut Pak, terakhir Pak. Sekali Ini lagi. kayaknya lagunya sama dengan zamannya gitu. Wah iya, kan kita sesuaikan Pak. Biar kita bisa jawab. Iya kayaknya zaman-zaman dulu ya. Lagunya Leodra juga saya bingung ini. Oke. Terakhir. Cinta ini kadang-kadang tak ada logi. Aku ketawa sendiri sama suara aku. Beri semua hasrat dalam hati. Ayo Pak. Ini salah satu lagu favorit saya. Bapak. Oh, Dan, semuanya dan dia favorit. barusan mengeluarkan album yang lagi viral nih. Apa tuh, Judulnya Get Loose. Oh ya. Oh, dia tahu. Get Tahu loose, nggak? get loose, get Get loose, loose, get get loose, get loose. Sekarang kan lagi viral banget tuh. Iya, 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 Get Loose iya, itu kan bener, lagi bener. booming banget. Ini Iya. pasti Agnes Monica. Waduh. Cinta tak ada logika. Ya, betul. Tak
ada logikawan. Ya, kita habis main game nih. Kita kayak Gini ya. Hilang ada atau ada. Gimana Pak tadi Pak? Gimana suara kita Pak? Suaranya bagus lah. Wah Bapak Ya. bohong pasti nih. Bapak ngomongnya sambil kayak Iya. ya udah Ya, bagus lah. biar seneng aja lah hostnya gitu lah. Lanjut ya Pak, saya mau ngebahas tentang rangkaian acara lagi nih. Saya penasaran dengan lomba pantun nih Pak. Itu lomba pantun dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sih Pak buat pendaftaran atau buat ikut sertanya gitu? Jadi lomba pantun ini ya kita selenggarakan mulai tanggal 22 September sampai dengan 30 September ya. Oh, Ya, iya. dengan berbagai macam hadiah yang banyak sekali kita sediakan. Nah, ini tentu akan lebih memotivasi semuanya untuk bisa ikut dan jangan lupa Mbak Lia juga bisa ikut nih. Waduh. Bisa ikut. Saya dibantu nih Pak. Apa ya? Apa tuh? Orang apa? Orang Bali. Cakep. Jawaban Bapak keren sekali. Cakep. Terlintas aja di pikiran saya nih. Wajib ikut nih berarti. Waduh. Wajib ikut. Jangan dong. Mas Bram, kalau beli ikan arwana Oh, ini. jangan disimpan dalam bejana. Cakep. Ada siapa di seberang sana? Ada Mas Bram yang bijaksana. Waduh. Bijaksana tuh biasanya cenderung agak-agak tua ya. Keren ya balas-balasan pantunnya. Dapet aja. Iya. Aduh. Ntar buah durian biji selasi nih. Cukup sekian terima kasih. Balik lagi ke situ. Malam puncaknya ada drama musikal Ibu ya. Betul. Tapi selain drama musikal ada apa lagi sih Bu? Masa nggak ada artis Bu? Ada dong. Ada dong, ada. Jadi nanti gini, akan ada beberapa sambutan ya Iya. dari pejabat-pejabat kita, dan pada saat perayaan malam puncak nanti kami juga sebenarnya mengundang ya beberapa menteri ya, baik dari Oh, BUMN, Perhubungan, Keuangan, bahkan Pak Luhut ya, Kemenko Marves ya. Dan harapannya sih beliau ini bisa hadir ya, memenuhi undangan kami, dan kalau nanti mereka hadir ini tentunya juga jadi hadiah tersendiri ya Iya, Pak John ya betul. gitu. Nah, jadi nanti memang akan ada beberapa rangkaian agenda ya. Yang pertama mungkin nanti akan ada sambutan-sambutan oleh beliau gitu ya. Yang kedua nanti mungkin akan ada penandatanganan beberapa MOU. Di samping nanti kita juga akan melaunch ya terkait dengan pembuatan corporate university. Oh, Jadi, KAI Bu. Betul. Jadi KAI ini kita nanti ke depan akan membangun corporate university yang ada di Laswi gitu. Oh. Jadi nanti kita nggak kalah nih dengan Yang Mandiri lain. ya. Iya. Waduh. Harapannya seperti KAI itu. Bu saya beri tepuk tangan dulu Bu. Boleh. Woi, yang di luar ayo tepuk tangan. Lumayan. 78.000 yang tepuk tangan. Enggak ini. Oh enggak Bu. Hilang lagi gitar saya Pak. Iya. Setelah itu nanti akan ada rangkaian agenda ini ya, drama musical. Nah, setelah itu nanti kita akan kasih spesial gitu ya. Jadi nanti ada anomorfik seperti itu ya. Jadi Iya. afterlife gitu ya. Nah, ini sebuah robot saya bilang ya. Iya. Jadi nanti akan ada performansi gitu ya, yang menggambarkan bahwa KAI saat ini tuh sudah masuk pada fase transformasi digital. Iya Bu. Semuanya kita coba digitalisasi gitu ya. Kemarin terakhir kita sempat melakukan ya Grand Launching Access. Iya. Ini juga layanan yang benar-benar kita layanan ya, atau service yang kita buat benar-benar secara digitalized gitu ya. Dan harapannya ini bisa meningkatkan ya customer experience ya, loyalitas mereka gitu. Karena mereka benar-benar dimudahkan nih dengan berbagai fitur yang ada di dalamnya seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan ada performansi ya. Tentunya dari artis ternama itu. Waduh. Diva. Kita bisa Diva. sebut Diva nggak sih? Bisa. Diva Bisa dong. ya, Diva kan ya. Iya. Ya, jadi nanti ada performance dari Mbak Rosa ya. Oh. Dan aduh. harapannya itu juga semakin meningkatkan ya, memeriahkan Oh, ya. pasti meriah banget sih Bu. Betul. Diva loh Indonesia tuh. Kayaknya rugi deh kalau Mas Bram Rugi Mbak kalau yang nggak nonton. Bu undang saya dong Bu. Pak undang saya. Jadi Mas Bram jangan khawatir ya kalau nggak dapet invitation ke iNews ya. Iya. Karena kita akan held di iNews ya. Iya. Iya. Nah, ini nanti bisa nyaksiin juga nih melalui YouTube kita. Kereta api Oh. kita.
Ya. Ternyata bisa juga. Sambil Hybrid. sambil Waduh. tes Jadi lain ini- kita bisa nonton. Betul, jadi akan kita lakukan secara hybrid ya. Seperti itu, Oke. Mas Bram dan Balia. Wah, nih ternyata acara KAI itu nggak cuma untuk internalnya aja. Untuk masyarakat luasnya juga Betul. Siapapun bisa dimanjakan ikut. juga Iya. ini. Mas Bram Merasakan sambil ngopi meriahnya di rumah, ya. gitu ya, sambil Iya. ngopi di rumah bisa nonton di YouTube kereta api kita. Waduh, Bisa ikut pasti. nyanyi-nyanyi juga dong. Aduh. Ya. Luar biasa. Keren. Baik, ini satu pertanyaan terakhir ya Apa untuk Bapak dan Ibu. Ya. Harapannya apa sih di ulang tahun KAI yang ke-78 ini? Oke, siapa dulu nih? Pak Boleh Iya. ke Pak John dulu. Kereta api itu adalah ini ya, the living legend company. Betul. Ya, jadi kereta api itu suatu korporasi yang living legend banget. Maka dari itu tentu harapan kami di momen ulang tahun ini tentu kita berharap kereta api akan semakin terus beradaptasi dengan keinginan masyarakat ya. Karena kita tahu sendiri bahwa masyarakat itu semakin hari semakin meningkat keinginannya dan kita tentu kereta api tetap beradaptasi, berinovasi dan selalu memberikan layanan-layanan yang terdepan bagi masyarakat. Dan tentunya kita ingin kereta api itu tidak hanya berhenti sampai di sini melakukan perbaikan-perbaikan, tapi akan terus dan terus ya. Dan kita ingin bahwa kereta api itu menjadi ekosistem terbaik transportasi di Indonesia seperti Oke. itu. Betul. Wah, hebat Amin. sekali. Ya, Amin. Amin, amin, amin. Dan kalau dari Ibu harapannya apa Ya, Ibu? sesuai dengan tema kita ya kali ini ya di HUT ini adalah di ke-78 ini dengan semangat bersatu menuju KAI baru untuk Indonesia maju. Jadi HUT kali ini tuh sebenarnya bukan apa ya merayakan ya apa atas apa yang kita capai beberapa tahun ke belakang seperti itu. Tapi ini jadi kayak apa ya milestone baru ya buat kita. Buat KAI ke depan ini tantangannya semakin tinggi ya. Jadi kita nggak akan bosen-bosennya nih untuk mendengarkan ya kan, untuk memahami ya, bahkan benar-benar beradaptasi ya dengan segala apa namanya faktor yang terkait gitu ya, teknologi ya Pak John ya. Ini benar-benar faktor yang utama. Demografi customer kita dan kita benar-benar harus bisa nih memahami gitu ya sebenarnya kebutuhan customer tuh apa sih gitu, dan kita harus benar-benar bisa terus beradaptasi tadi yang disampaikan Pak John, beradaptasi, selalu berinovasi, nggak akan lelah-lelahnya gitu ya, membuat satu hal yang baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu. Waduh. Karena kalau bicara KAI ya, gimana sih caranya KAI agar sustain gitu ya? Tadi berkeberlanjutan ya Pak John ya. Gimana sih KAI agar sustain gitu? Ya itu tadi, kita harus bisa maintain itu gitu ya. Selama kita bisa maintain kebutuhannya customer, kita tahu nih apa, kita tahu dan memahami dan kita memenuhi gitu kebutuhan customer, insya Allah ya KAI tidak akan ditinggalkan dan keberlanjutan itu pasti adanya gitu. Jadi sekali lagi sih selamat ya, selamat ulang tahun buat KAI. Ke depan harapannya KAI juga bisa menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Amin. Gitu ya. Dan harapannya itu tadi ya, KAI benar-benar bisa semakin lebih baik ke depannya, berguna bagi masyarakat, berguna bagi bangsa seperti itu. Dan angka 78 itu ya bukan hanya bermakna sekedar angka biasa, tapi 78 itu memiliki makna bagaimana kematangan KAI dalam melayani masyarakat melalui transportasi di atas rel. Jadi memang ini menunjukkan bahwa KAI siap untuk terus melaju, melayani, kemudian memberikan sumbangsi terbaik untuk negeri. Betul. Wah, keren. Tepuk tangan dulu. Sekali lagi tepuk tangan untuk KAI. Jadi KAI itu mendengarkan, melaksanakan dan mewujudkan. Wah, itu keren banget. Mendengarkan aspirasi dari masyarakat maunya apa sih? Memahami, terus melaksanakan apa yang sudah didengarkan, diamati dengan baik, apa sih baiknya untuk masyarakat dan diwujudkan langsung. Betul. Luar biasa. Itu ya sahabat KAI ya. Pokoknya sahabat KAI itu harus mengikuti semua rangkaian acara dari yang tadi awal ada lomba pantun. Mulai kemarin. Terus nanti ada open house Balai Yasa ya Lia ya. Iya, ada KAI Expo. Ada Expo, ada kulineri juga.
Goes Pokoknya ya 100K juga. Nah, dan yang gak kalah penting dan paling seru adalah kalian bisa mengikuti malam puncak di YouTube KAI. Nah, itu kereta api kita ya namanya ya. Dan hari ini Mas Bram jangan lupa loh, hari ini nih. Hari ini nih. Ntar sore bisa melihat bagaimana inovasi tadi. Betul. Waduh. Kereta api ekonomi the new Image. tadi. Waduh, itu pasti yang ditunggu itu viral sih Pak sebenarnya Pak ya. Boleh lah Mas Monte lihat, nanti lihat lah. Waduh. Siap. Siap Pak. Gas langsung kita lihat ya Mas Langsung Bram gas ya. Pokoknya kalau kalian pengen yang seru-seru lagi nih, obrolan seru-seru lagi, harus tetap pantengin terus ya YouTube channelnya KAI di kereta api kita. Dan kalau ada yang mau seru-seru lagi juga bisa ke YouTube sebelah KAI Wisata. Jangan lupa izin ya Pak. Promo dikit nih kita nih numpang. Gak apa-apa. Tetap. Iya. Gak bayar kok. Ya ya. Bapak Mas ada Bram- yang mau disampaikan lagi? Cukup lah. Cukup, Iya. Ibu? Saya cukup. Oke. Lihat cukup. Cukup. Tapi Kok cukup sih ada dong lu? Oh iya. Nggak ada? Ya enggak. Saya mau ngelempar aja deh. Waduh. Mas Bram kayak punya pantun Oke. nih Pak, pantun Pantun spesial. terakhir deh. Ini di kamera mana tengah ya? Pantun terakhir untuk closing. Iya, ntar dulu. Izin Bapak Ibu kita sama-sama ke kamera cakep Wah, gitu ya. oh, cakep ya, cakep. Iya dong. Walaupun sebenarnya nggak cakep lah. Wah. Nggak boleh. Saya bijaksana aja Pak. Ya bisa sama cocok. Oke, jalan-jalan ke Balikpapan. Cakep. Jangan lupa oleh-olehnya beli baju. Cakep. Selamat ulang tahun KAI ke-78. Cakep. Dengan semangat bersatu menuju KAI baru untuk Indonesia maju. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Sahabat KAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya.